Kalau tadi dalam puji-pujian kesaksian Kak Bobby Febian, Bobby Wande terkenalnya, suasananya sukacita bahagia. Seneng gak hidup dalam suasana sukacita bahagia gembira seperti ini? Nah, saya akan lanjutkan apa yang kita belajar semalam. Siapa yang hari ini para cowok sudah nekat siap mau cuci pakaiannya sendiri? Bukan hari ini cuci pakaian, sudah siap punya tekad itu. Harus ya, awas. Dan tidak boleh pakai mesin cuci. Harus cuci pakaiannya pakai tangan. Setuju gadis-gadis? Nah, dengar. Jadi jangan milih cowok yang tangannya halus. Kalau cowok tangannya halus berarti dia kerja di. Nah, awas kamu ya. Cowok tangannya harus kasar, oke? Sudah, nggak usah lihat tangan. Dengerin sini dulu. Ya, begini. Sudah, stop. Apa yang terjadi suatu hari nanti waktu kalian menikah dan hampir sepanjang tahun suasana keluarga sebahagia, serame, seceria, sesukacita ini. Kira-kira indah nggak keluarga seperti itu? Lo jawab indah tidak? Nah, maka itu panitia memberi tema KPS kita yang ke-26 di Tanjung Enim ini, berkat atau kutuk. Semua kami berharap, baik para panitia, baik para dosen, gembala-gembala, hamba-hamba, teman saya dengan anak saya yang ada di sini. Kami tidak berharap dalam rumah tangga kalian nanti ada kutuk. Kami tidak berharap. Itu mengerikan sekali. Apalagi kalau ada di antara kalian anak-anak yang kami kasih. Maaf, saya kalau berkatain saya minta maaf. Apalagi kalau ada di antara kalian yang ayah ibunya tidak harmonis. Itu neraka dalam keluarga. Setuju saya katakan ini? Maka itu jangan mulai. Nah, sekarang saya tanya. Untuk mencapai hidup 20 tahun yang akan datang, saya ambil rata, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, 20 tahun. Untuk mencapai hidup 20 tahun yang akan datang, hidup ini jadi apa? Ditentukan sejak kapan? Ayo, ditentukan sejak kapan? Sekarang. Maka itu jangan sia-siakan hidup ini. Kita akan belajar fakta ini. Saya coba mencari, kutuk itu masuknya dari mana? Kemarin kita sudah belajar, berkat itu masuknya dari mana? Pernikahan. Betul, keluarga, tidak salah. Ternyata kutuk juga masuk lewat pernikahan. Kutuk tidak masuk lewat sumpah, lewat kata-kata orang yang mengutuki kita. Tidak. Kutuk masuk lewat pernikahan juga. Kalau pernikahan itu salah, maka kutuk akan masuk. Maka itu, di antara semua jenis dosa yang iblis tawarkan kepada manusia, kalau saudara-saudara kalian anak-anak setuju dengan pendapat saya, katakan amin yang kuat sekali supaya semua kita dengar. Dengarkan, di antara semua jenis dosa yang iblis tawarkan kepada kita, ternyata dosa seks itu yang paling mudah menjerat manusia. Iya atau tidak? Oh, yang kuat suaranya kok. Iya atau tidak? Nah, jadi pintu kutuk itu ternyata sama pintunya dengan pintu berkat. Saya ulangi, pintu masuknya kutuk dalam hidup kita itu sama dengan pintu berkat. Nah, ini pertama saya pusing, bagaimana satu pintu bisa masuk dua hal yang bertolak belakang. Jawabannya seks. Mari kita buka lagi Kejadian 1:28. Ayo kita lihat ini. Sungguh saya terkejut ketika Roh Kudus membukakan rahasia ini. Udah, Kejadian 1:28. Ayo kita baca sama-sama. Per kalimatnya, jangan dihabiskan semuanya. Kalimat pertama, 1, 2, 3. Tuhan memberkati mereka. Stop dulu. Nah, ini kunci berkat, ini pintu berkat, yaitu dalam pernikahan. Maka itu satu-satunya agama di dunia ini, ya, yang di luar
yang di dapur, yang panitia sedang sibuk di ruangan mana saja, termasuk saudara dari toko buku anti offset yang ada di depan, tolong sambil saudara sibuk dengarkan pengajaran ini. Ya, ini penting sekali. Ternyata kata berkat yang pertama kali muncul di Alkitab di ayat ini, Kejadian 1:28. Semua agama di dunia punya ritual pernikahan. Tahu kata ritual? Ya, upacara, tata cara. Masing-masing agama punya. Tetapi hanya satu agama yang punya 3 kata ini dalam ritual pernikahannya, yaitu agama Kristen. Maka itu mengapa gereja menetapkan keputusan ini. Gereja apa saja, mau Katolik, mau Protestan, mau Advent, mau Bala Keselamatan, apa saja, pasti ada 3 kata ini. 1, peneguhan. 2, pemberkatan. 3, nikah kudus. Kalian perlu catat, hanya di dalam kekristenan ada 3 kata ini. Jadi kalau kita menikah harus memenuhi 3 kata ini. 1, diteguhkan dulu. 2, diberkati. 3, dalam kekudusan. Ini luar biasa. Mengapa gereja mempunyai 3 kata ini? Gara-gara ayat ini. Jadi maksud Tuhan yang menciptakan pernikahan, semua pernikahan harus diapakan? Diteguhkan, diberkati dalam kekudusan. Jadi kata Tuhan memberkati mereka, inilah pelantikan menjadi suami istri yang sah. Setelah disahkan jadi suami istri, baru lalu Tuhan berfirman kepada mereka, boleh melakukan hubungan seks. Kalau saya pakai kalimat yang gampang begini, tidak boleh menjadi papa mama lebih dulu sebelum dilantik jadi suami istri. Dan itu kerusakan, dan itu pintu kutub. Jadi urutannya adalah dilantik dulu, disahkan dulu menjadi suami istri, sah, baru boleh ada seks. Satu kali sebagai gembala, saya tidak tahu apakah di ruangan ini atau di luar ada gembala-gembala, bapak ibu pendeta yang dengar. Begini, satu-satunya pelayanan yang paling berat buat kami para gembala adalah kalau membereskan masalah rumah tangga. Itu buat kami melelahkan. Sebab tiap kali ada rumah tangga bertengkar, suami istri bertengkar, masing-masing pasti ngotot, aku benar, kamu yang salah. Yang satu berkata, aku benar, kamu yang salah. Nah, apalagi kalau mereka pesta kami gak diundang, susahnya mereka ngundang kami. Ngerti maksudnya itu? Itu paling berat juga. Nah, suatu kali saya berkata, saya bilang, papa, saya kalau panggil tentu papa, saya minta 1 ayat saja. Apa sih yang menyebabkan pertengkaran? Apalagi sampai mengakhiri dengan perceraian? Apa? Saya minta 1 ayat. Ternyata ayat ini yang muncul. Saya kaget. Dengar ya. Termasuk keluarga-keluarga hamba Tuhan. Nah, tolong para dosen teologi, para gembala perhatikan ini. Termasuk keluarga hamba Tuhan yang punya masalah. Ayat ini yang dilanggar. Wah, saya kaget. Aduh, saya nggak bisa dong bicara kepada hamba Tuhan yang punya masalah keluarga kalau mereka dulu masuk pernikahan dengan cara yang salah. Tapi nggak ada ayat lain. Akhirnya, karena saya nggak mau bertele-tele, karena kalau melayani masalah keluarga itu capek, melelahkan, sampai berhari-hari nggak selesai. Maka itu saya bilang, papa, saya minta 1 ayat saja supaya masalah cepat selesai. Dengarkan baik-baik. Sejak hari itu, maka kalau saya melayani masalah keluarga, nggak pernah lebih dari 2 jam selesai. Ini ayatnya. Maaf, ini yang harus kita teliti. Maka itu kepada kalian anak-anak kami yang kami kasih, karena kami tahu semua kalian di ruangan ini belum menikah.
Kalau kamu kecil-kecil minta menikah, saya tempelin kamu, awas kamu. Masih kecil minta nikah, awas. Oke, maka itu dengar firman ini supaya tidak ada kutuk dalam hidup kalian, hidup anak-anak kalian nanti. 100% dengar. Walaupun itu pendeta, ketahuan bahwa semua pernikahan yang melanggar Kejadian 1:28, seks dulu baru diberkati, maka benih neraka masuk di keluarga itu. Sampai 2 tahun yang lalu ada peristiwa menyedihkan di Indonesia. Seorang hamba Tuhan, pelayanannya hebat, khotbahnya hebat. Dia ngarang lagu, ratusan lagu, dan lagu-lagu pujiannya sangat memberkati. Dia ceraikan istrinya, dia menikah dengan orang lain yang sudah bersuami juga. Hati saya hancur. Nah, saya tahu masalahnya. Waktu mereka menikah dulu belum lulus SMA, catat. Nah, saya datangi gembala yang menikahkan mereka. Saya bilang jangan dinikahkan, ini masih SMA. Pacarnya sudah hamil 3 bulan. Pendeta ini ngotot, saya ajarkan masalah ini tidak harus dinikahkan. Maka itu tolong para pendeta majelis, walaupun sudah hamil jangan dinikahkan. Tunggu betul-betul ini cinta atau hawa nafsu. Tapi gereja ini memakai prinsip lama. Dia tidak bisa. Nanti bagaimana nih kalau lahir? Aduh, pokoknya ya udahlah. Nanti kalau saya sempat saya terangkan mengapa saya memutuskan walaupun sudah hamil tetap tidak boleh dinikahkan. Karena perlu dicek dulu. Biasanya 90% lebih kalau anak-anak muda, anak-anak remaja hamil duluan, itu pasti bukan karena cinta, tapi karena hawa nafsu. Sampai lahir 3 anak. Sudah besar-besar, maka cerai. Waktu pengadilan pertama, saya datang kepada hamba Tuhan ini. Saya nggak ngomong banyak karena dia tahu firman kok. Saya cuma tanya, sudah kamu pikir betul-betul? Sudah. Ya udah, dia pendeta, dia tahu firman. Begini pernyataannya yang saya tahu dari awal. Dengar ya, saya nggak cinta kok. Seorang istri yang sudah punya anak 3 dari suami ini mendengar kata itu sakit nggak hatinya? Aku nggak cinta kok. Nah, saya tidak bisa membantah pernyataannya karena saya tahu sejak mereka masih SMA dulu memang ini bukan karena cinta. Berarti saya nggak bisa apa-apa. Akhirnya resmi cerai. Siapa yang menderita? Anak-anak. Itu menyedihkan sekali. Hamba Tuhan, khotbahnya bagus, pelayanannya bagus. Maka itu kalian yang masih muda, saya nggak ingin ada dengar suara bicara ya, ada orang ngomong. Ini untuk kalian. Ya, dengar. Korban cinta selalu perempuan. Dengar baik-baik yang belum pernah ngerti ya. Korban cinta itu pasti perempuan. Hampir tidak ada korban cinta laki-laki. Dan maka itu saya mengajar kepada banyak anak-anak muda. Menikah itu tidak sama seperti orang beli sepatu. Setuju tidak? Kenapa setuju? Ayo, siapa bisa jelaskan? Menikah itu tidak sama dengan orang beli sepatu. Siapa bisa jawab? Ya, coba. Beli sepatu tidak bisa titip. Setuju saya ngomong ini? Karena walaupun angka nomor ukuran kaki kita angka itu, tapi kalau nggak dicoba, belum tentu cocok. Nah, ini celaka. Maaf saya berkata. Maka itu dalam nama Yesus, jangan ada kata coba dulu untuk menikah. Yang hancur pasti perempuan. Ngerti maksud saya? Setelah dicoba tidak cocok. Kalau beli sepatu nggak ada masalah, kembalikan ke tokonya lagi. Terus kita cari toko sebelah. Tapi kalau dalam tanda kutip sepatunya itu seorang gadis, maaf, rugi nggak? Maaf. Nah, ini dia. Di dalam Alkitab ada sebuah catatan.
Dan semua psikolog, psikiater yang saya pernah hubungi, mereka kaget dengan pasal ini. 2 Samuel 13. Ayo kita lihat. Ini satu-satunya tulisan yang pernah ada di seluruh dunia. Dengar. 2 Samuel 13 mulai ayat 1. Saya ulangi lagi. Ini satu-satunya tulisan dari semua buku yang ada di dunia. Ternyata kalau ada seks sebelum sah dalam pernikahan, 99,99% cowok pasti mencampakkan gadisnya setelah ditiduri. Dan ini ayatnya. Dan itu betul. Udah ayo 2 Samuel 13. Ya saya akan baca cepat. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik namanya Tamar. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Lanjut. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit. Dan ini laki-laki goblok, jatuh cinta sampai sakit. Ayo ngomong ya. Laki-laki goblok adalah jatuh cinta sampai sakit. 1, 2, 3. Nah, dengar tuh laki-laki, awas kamu. Ngapain jatuh cinta sampai sakit? Goblok betul. Tapi inilah jujurnya Alkitab. Hei, dengar, stop. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudaranya itu. Sebab anak perempuan itu masih perawan. Dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu yang jahat. Saya tambahkan terhadap dia. Ayat 3. Amnon mempunyai seorang sahabat. Nah ini dia. Setan tidak pernah datang langsung kepada anak muda. Kalau setan datang dengan wujud nyata, wih pasti kamu lari ketakutan. Setan selalu datang kepada anak muda dengan bentuk sahabat baiknya. Dengar ini ya. Dan ini tercatat di Alkitab. Saya ulangi. Setan datang kepada anak remaja, anak muda lewat siapa? Sahabat baik. Saya mengikuti berita dari awal tahun 2017 sampai bulan April yang lalu. Presiden Korea Selatan, perempuan pertama Presiden Korea Selatan. Siapa namanya? Kalau bisa dapat jawab saya kasih hadiah, tapi beli sendiri. Park Geun-hye. Ini presiden perempuan pertama Korea Selatan. Hanya 2 tahun jadi presiden, langsung diimpeach, dimaksulkan, dicopot dengan tidak hormat. Karena apa? Dia punya teman baik dari SD, perempuan. Ternyata 2 perempuan, 2 gadis ini sama-sama tidak menikah. Mereka sahabat baik. Nah saya mikir, kamu itu presiden, kenapa mau dinasihati orang seperti, saya lupa siapa namanya, akhirnya hancur karirnya. Maka itu lihat ini. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang, ayo baca, yang sangat cerdik. Apa kata lain sangat cerdik? Licik. Apalagi? Ya licik sudah apa? Lihai, betul. Apalagi? Nah, mendengar kata sangat cerdik ini konotasinya negatif atau positif? Nah, hati-hati dengan sahabat baikmu. Ayat 4. Katanya kepada Amnon, hei anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Karena apa? Karena cinta. Karena apa lagi? Betul enggak? Merana tiap pagi. Goblok betul lagi ini. Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Amnon kepada siapa? Ya apanya? Sahabat baiknya. Aku jatuh cinta, saya tambahkan kata ini, kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku yang tiri itu. Ayat 5. Ini nasihatnya ya. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, aku beri saran ya, dengarkan. Berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang, siapa ayahnya Amnon? Raja Daud.
Nah, Raja Daud itu sayang betul kepada Amnon ini. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku, sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan makan dari tangannya. Nah, namanya papa melihat anak sakit. Kalau ada anak sakit, biasanya suka makan atau tidak? Tidak. Nah, kalau kamu sakit suka makan, pura-pura gitu aja kamu. Awas kamu. Oke? Semua anak sakit nggak suka makan. Nah, mendengar anak ini berkata, "Pak, kalau adik tiriku Amnon masakkan aku makanan, aku makan." Senang nggak papanya dengar nasihat ini? Penjelasan ini? Senang tidak? Senang karena papanya ingin anaknya cepat sembuh. Ayat 6. Sesudah itu berbaringlah Amnon dan berbuat pura-pura sakit. Nah, ini nasihat yang salah. Dengar baik-baik. Ketika raja datang menengok Amnon, berkatalah Amnon kepada raja, izinkanlah adikku Tamar datang membuat barang 2 kue di depan mataku, supaya aku memakannya dari tangannya. Lanjut. Lalu Daud menyuruh orang kepada Tamar, namanya papa, ke rumahnya dengan pesan, pergilah ke rumah Amnon, kakakmu, dan sediakanlah makanan baginya. Tamar anak penurut juga. Lanjut. Maka Tamar pergi ke rumah Amnon kakaknya yang sedang berbaring-baring. Baring-baring sungguh atau pura-pura? Nah, hati-hati nasihat iblis. Lewat siapa iblis datang? Sahabat, hati-hati. Lalu anak perempuan itu mengambil adonan, meremasnya dan membuat kue di depan matanya. Kemudian dibakarnya kue itu. Lanjut. Sesudah itu gadis itu mengambil kuali dan mengeluarkan isinya di depan Amnon. Tetapi ia tidak mau makan. Nah, kan kurang ajar ya. Berkatalah Amnon, suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku. Saya pesan dia, anggap saya papa kalian. Saya pesan, kalau suatu hari nanti kalian punya pacar dalam nama Yesus. Loh, oh berarti kalian ngelamun gitu aja, kaget. Bangun kalian ya, awas kamu. Ayo ketahuan ini tidur ini kalian ya, awas kamu. Dengerin di sini, maka itu. Maaf. Sudah, lanjut. Awas ya. Saya minta, papa minta dalam nama Yesus. Kalau suatu hari nanti kalian punya pacar dalam nama Yesus, jangan berdua, tidak ada orang lain di tempat yang tertutup. Dalam nama Yesus. Ingat, pendeta saja tidak tahan godaan seks. Setuju saya ngomong ini? Maka itu dari awal saya katakan, di antara banyak jenis dosa, ternyata seks yang paling gampang menjatuhkan manusia, termasuk pendeta. Catat itu. Kalau pacarmu ngajak kamu berdua saja di tempat yang sepi, tolak. Dengar. Bahkan saya sebagai papa berkata kepada anak-anak yang perempuan, papa pesen ya ini kepada anak perempuan, kalau pacarmu minta cium saja, papa punya 3 jurus untuk bajingan itu. Catat. Dengar gadis-gadis, kalau engkau melakukan 3 jurus ini, hidupmu diberkati Tuhan luar biasa. Ya, loh apa salah kalau pacar minta cium? Salah. Sebab ciuman itu pintu gerbang seks. Betul? Jangan diskusi, awas kamu. Gimana om kalau cium kudus dengkulmu situ? Awas kamu, cium kudus dengkul. Dengar baik-baik. Begini ya, dengar. Buktikan. Apa bedanya cium mayat dan cium pacar? Coba jawab. Apa bedanya mencium mayat dengan cium pacar? Cepat. Mana yang terangsang? Loh, saya tanya kok aja, jawab cepatan. Kalau ada orang nyium mayat terangsang, ini orang bukan orang ini. Maaf. Loh, setuju saya ngomong ini? Maka itu nggak ada orang dicium terus diem aja begini. Ngawur aja itu. Maaf ya saya ngomong. Setuju saya ngomong ini? Nah begini,
Jadi anak-anakku yang perempuan, kalau cowokmu minta cium, ini 3 jurus. 1, kumpulkan kekuatanmu di tangan kananmu. Lu serius? Dengar dulu. Kumpulkan kekuatanmu sambil kamu putar tangan kananmu ya. Gitu ya. Setelah merasa semua kekuatan ada di tangan kananmu, jurus kedua, tonjok sekuat-kuatnya bajingan ini sampai terhuyung-huyung, masukkan ke got. Oke, tendang ke got. Jurus ketiga, panggilkan anjing sekampung, suruh kencing dan berak di atas bajingan ini, dan tanpa doa langsung putus dengan bajingan ini. Setuju? Awas ada gadis-gadis goblok di sini. Serius. Suatu kali ada anak-anak muda nggak setuju dengan konsep mencium ini. Akhirnya saya minta hikmat. Dia bilang, papa beri saya hikmat untuk menjawab. Dengar. Tuhan kasih hikmat. Dengar ya. Maaf ini, jangan tersinggung. Antara pantat dengan mulut, mana yang lebih kotor? Ayo jawab. Antara pantat dengan mulut, mana lebih kotor? Kok mulut? Ayo. Tapi betul, mulut lebih kotor. Nah, tepuk tangan buat dirimu sini jawab. Nah, pertanyaannya, stop dulu pertanyaannya. Mengapa kita setuju mulut lebih kotor dari pantat? Siapa bisa jawab? Karena perkataan, wih rohani sekali. Bukan, perkataan, bukan itu. Cepat gini aja. Mana yang perlu disikat sehari 2-3 kali? Ya sama itu di mulutmu gigi. Ini diajak ngomong gigi. Ya memang, masa gigimu di pantat baik. Dengar ya. Karena mulut itu kotor. Bakteri ada di celah-celah gigi kita. Maka itu kotor sekali. Dengar. Jadi selama pacaran tidak ada kata cium dalam nama Yesus. Catat itu baik-baik. Jadi gadis-gadis kalau cowok minta cium ada berapa jurus tadi? 3. 1 apa? Kumpulkan tenaga di tangan kanan. Awas tidak kamu ya, awas tidak. Nomor 2, tonjok sekuat-kuatnya sampai pingsan. Nomor 3, panggilkan anjing sekampung. Dengar ada cowok-cowok. Nah, serius. Ingat bahwa korban cinta pasti perempuan. Enggak ada korban cinta cowok. Saya lanjutkan. Suruhlah setiap orang keluar meninggalkan aku, karena dia anak raja. Perintahnya dituruti. Lalu keluarlah setiap orang meninggalkan dia. Lanjut. Ayat 10. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, ini jahat sekali. Bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ayat 11. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku adikku. Ayat 12. Apa jawab Tamar? Dia betul. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Janganlah berbuat noda seperti itu. Terus ayat 13. Dan aku, kemanakah aku bawa kecemaranku? Dan kau ini, engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal, orang yang durhaka di Israel. Oleh sebab itu, berbicaralah dengan raja, dengan papamu. Kan sudah baik maksudnya. Sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tapi inilah pekerjaan setan. Terus 14. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataan Tamar. Dan sebab Amnon lebih kuat daripada Tamar, diperkosanya lah dia lalu tidur dengan dia. Nah lihat, tolong simpan, hafalkan ayat 15.
Ini penting. Nah, tolong ya nanti para juri, para panitia, mahasiswa teologi yang akan memberi tes anak-anak ini hafal 10 ayat termasuk ayat ini. Harus dihafalkan. Oke? Kemudian timbullah kebencian yang bagaimana? Sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu yang sudah direnggut keperawanannya. Bahkan ini yang saya ngeri. Bahkan lebih besar benci yang dirasanya sekarang, saya tambahkan kata ini, kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Lalu Amnon berkata kepadanya, gadis-gadis, inilah yang iblis buat untuk merusak masa depan kita semua. 100%. Kalau ada anak muda berpacaran dan belum diteguhkan, diberkati dalam pernikahan kudus dan melakukan hubungan seks, catat 100% cowoknya akan tinggalkan dia. Ini firman-Nya. Lalu Amnon berkata kepadanya, bangunlah, enyahlah. Jangan bicara, ini penting untuk kalian. Saya pernah membuat research tentang ayat ini kepada lebih dari 600 anak muda. Dan hasilnya betul. Tidak tahu kenapa. Kalau cowok sudah merawani pacarnya, itu rasa tidak sukanya muncul kepada ceweknya. Nah, dalam diskusi saya dengan beberapa psikolog, beberapa psikiater ahli jiwa itu begini, seorang saya lupa, dia menemukan begini Pak, laki-laki kan makhluk kurang ajar. Kalau sekali sudah nikmati, dia akan cari yang lain. Oh iya, dia nggak puas dengan satu gadis saja, dia akan cari yang lain. Tahun 74, di bawah pimpinan seorang hamba Tuhan namanya Jeremia Rim, tahun 74, kami kira-kira 18 anak-anak muda dengan didampingi oleh beberapa psikolog membuat research ke tempat-tempat pelacuran di Surabaya. Ada 3 wilayah waktu itu. Di Doling sudah ditutup oleh wali kota Surabaya, lalu di daerah Demak namanya Bangunrejo, lalu 3 di Taman Kayun. Nah, kami masing-masing dibekali dengan berapa kuesioner untuk mendata kenapa mereka bisa jadi pelacur. Waktu kami pulang, masing-masing beda tempat, dikumpulkan dan kami diskusi. Dengar, hasilnya mengerikan. 99% mengapa ada wanita jadi pelacur? Ternyata ayat ini yang membuktikan. Ketika seorang gadis diperawani oleh pacarnya, maka rasa bersalah pertama akan muncul. Rasa kotor dirinya karena bekasnya orang. Yang kedua, catatnya, yang kedua, dia merasa nggak berharga. Cowok mana yang mau dengan aku kalau aku sudah tidak perawan? Nah, yang ketiga ini mengerikan. Ternyata semua mereka mengalami ayat 15, 2 Samuel 13. Kami dicampakkan. Dan rata-rata, dengar ini yang mengerikan. Enggak sampai seminggu setelah bajingan itu melemparkan gadis ini, enggak sampai seminggu bajingan ini punya pacar baru. Maka timbullah sakit hati lebih dalam. Dan gadis yang sudah diperawani ini menjerit, ingin berkata kepada gadis yang digait oleh bajingan ini lagi, jangan mau jalan dengan dia, aku ini korbannya. Tapi kira-kira gadis yang baru ini dengar nggak nasihat mantan atau bekas yang diperawan ini? Tidak. Kamu paling iri hati. Kamu paling tidak suka. Dan ini terjadi terus. Maaf. Alkitab adalah satu-satunya buku yang menulis tentang selaput darah, tentang keperawanan. Tidak ada buku lain selain buku kesehatan tentunya yang menuliskan tentang selaput darah. Tuhan tidak pernah iseng. Apa saja yang dia ciptakan pasti punya tujuan atau tidak? Lo jawab punya tidak? Punya. Begitu pula
kegadisanmu yang Tuhan taruh di rahimmu itu jangan dirobek kecuali oleh seorang yang berstatus berpangkat suamimu. Akhirnya saya mempelajari betul masalah ini. Tidak ada seorang gadis yang tidak terluka jiwanya, yang tidak marah, yang tidak sakit, kalau barang satu-satunya yang dimiliki dirobek oleh orang yang bukan suaminya. Itu penderitaan seumur hidup. Maka itu hanya Alkitab. Tuhan kita adalah satu-satunya Tuhan di antara jutaan Tuhan di dunia ini yang berfirman, aku minta anak sulung dari pernikahanmu. Tidak ada kitab suci lain di dunia, tidak ada buku lain di dunia yang menuliskan anak sulung kecuali Alkitab. Saya mulai teliti. Saya percepatnya dengan ternyata anak-anakku yang aku kasih. Tolong hamba-hamba Tuhan, di mana saja saudara mendengar ini, perhatikan. Ternyata tidak semua anak pertama itu anak sulung. Woi, saya kaget. Loh, kalau tidak semua anak pertama itu anak sulung, terus gimana dong? Saya nyelidiki lagi Alkitab. Di sini jawaban. Salah satu persyaratan kenapa Tuhan pilih Maria untuk melahirkan Yesus, karena dia seorang gadis perawan. Maka itu Tuhan Yesus disebut anak sulung Bapa. Jadi anak sulung hanya lahir lewat seorang perawan yang punya selaput darah, tidak pernah dirusak sampai hari pernikahan yang dikuduskan Tuhan. Saya lemes. Kalau begitu setan ini kurang ajar. Saya nggak ada waktu untuk membahas anak sulung, tapi nanti pula di kamarmu baca ya. Ibrani 12 dan Wahyu 14. Inilah dua pasal di Perjanjian Baru yang menuliskan apa dampaknya kalau pada akhir zaman ini di dunia ada gereja Tuhan yang anggotanya anak-anak sulung. Ya, lagi sekali Ibrani 12 dan Wahyu 14. Saya akan tinggalkan nomor HP saya. Kalian boleh kontak. Ya, nomor HP saya gampang, catat. Salah satu anak saya waktu saya dapat nomor ini, dia berkata, "Pak, ini nomornya orang bodoh." Biar, saya bilang begitu. Kan nomornya gampang sekali. 0812. Catat cepat. 0812 23 34. Ulang. 0812 23 34 34 lagi. Nah, gampang dihafal toh? Nah, itu HP-nya orang bodoh gitu ya. Udah 0812 23 34 34 34. Kalian boleh SMS, boleh WhatsApp, boleh cerita. Ayo diskusi tentang anak sulung ini. Oke, sudah stop. Yang lupa nanti kalau nomor gampang aja lupa terlalu kamu gitu aja. Oke, dengar. Nah, di dalam Ibrani 12 dan Wahyu 14 ada konsep anak sulung. Jadi dikatakan dalam Ibrani, kalau akhir zaman ini ada gereja yang anggotanya anak sulung semua, maka gereja itu yang bisa mengalahkan iblis. Wah, saya kagum. Tapi di sini saya kaget. Rupanya iblis tahu ayat itu kedahsyatan anak sulung, maka iblis rusak pemuda-pemudi Kristen dengan seks bebas. Walaupun akhirnya dua orang itu menikah, maaf, maka tidak akan ada anak sulung yang lahir, karena keperawanannya sudah dirobek sebelum pengesahan pelantikan sah suami istri. Saya titip ini kepada kalian semua. Tolong orang tua yang mendengar firman ini, cerewetlah kepada anak-anak sejak masih kecil. Jangan sampai salah. Catat. Nah, disinilah kita tahu pintu berkat dan pintu kutuk itu sama atau tidak? Lo jawab. Pintu berkat dan pintu kutuk sama atau tidak? Sama. Yaitu
Pernikahan yang benar menghasilkan berkat. Pernikahan yang salah menghasilkan kutuk. Maka itu menurut saudara semua, yang sekarang kita melihat fakta, lebih banyak keluarga yang dikutuk atau diberkati. Nah, karena ini tidak menghormati hukum Tuhan. Harus diberkati dulu, baru ada seks. Saya uraikan begini ya, dengarkan. Satu kali saya membuat research, ternyata begini. Ini keluarga benar, pernikahannya kudus, tidak ada seks sebelum pernikahan. Loh, tapi kenapa kok ribut? Kenapa rajin bertengkar? Nah, saya teliti lagi. Saya suka membuat research, meneliti kasus-kasus. Nah, akhirnya saya ketemu sekian banyak keluarga yang pernikahannya benar, tapi kenapa rumah tangganya ribut? Nah, saya persempit lagi. Penyebab keributan rumah tangga orang benar ini karena apa? Kapan terjadinya? 90% dari sekian banyak sampel pernikahan yang benar tidak ada seks sebelum pemberkatan. Tapi kok bermasalah? Dan 90% lebih masalah mereka itu muncul ketika istrinya hamil anak pertama. Wah, saya lebih pusing lagi. Logikanya suami istri yang akan jadi papa mama bangga tidak? Tapi ini tidak. Ketika istri hamil anak pertama ternyata terjadi masalah. Wah, saya lebih bingung lagi. Akhirnya saya harus mundur. Saya buat kuesioner baru. Pertanyaan baru, kenapa? Dengarkan begini. Selama pacaran tidak pernah hubungan seks. Tapi maaf, cowok ini selalu bicara tentang seks, pokoknya mancing-mancing. Maka si cewek pacarnya ini mikir, wih, kalau begitu dia itu nggak tahan godaan seks ini. Hari-hari ngomongnya begitu saja. Saya pikir nggak ada apa-apa. Sampailah pernikahan, hamil anak pertama. Nah, pada suatu titik di dalam dunia kedokteran tidak ada aturan. Istri hamil berapa bulan maka tidak bisa melayani suaminya dalam masalah seks. Itu tidak ada aturan baku. Tergantung kondisi istri. Ada istri baru hamil 4 bulan, tapi dia sudah terlalu besar kandungannya sehingga dia nggak bisa melayani suaminya karena kondisi fisik. Tapi ada yang sampai 7 bulan, maaf saya pernah sampai 8 bulan masih bisa. Tergantung. Nah, setan masuk ketika kandungan 4 bulan, istri nggak bisa melayani suaminya. Terus setan membuat flashback. Tahu kata flashback? Ingat masa pacaran dulu. Ngomongin seks terus. Ayo jujur. Istri yang tahu suaminya haus seks sejak belum menikah dan dia sadar, ini baru 4 bulan aku hamil, masih ada 5 bulan lagi. Maaf ya saya ngomong, ngerti? Aku nggak bisa melayani dia. Jawab. Kira-kira di pikiran istri ini muncul apa tentang suaminya? Mungkin bukan selingkuh. Jangan-jangan ada cewek lain. Jangan-jangan. Setan masuk ke rumah tangga ini. Nah, lebih celakanya lagi dalam tanda kutip. Ini suami hampir tiap hari kalau pulang dari kerja, nyanyi-nyanyi, siul-siul, seneng-seneng, terus pegang perut istrinya, terus dengerin, adik ini papamu. Suami seneng-seneng begini, nggak ada pikiran jahat sedikit pun. Dia bangga mau jadi papa. Dia mencintai istrinya setulus hatinya. Jawab. Istri yang sudah punya curiga melihat suami seneng-seneng tiap hari padahal nggak dilayani seks. Ayo jujur jawab, mikir apa ini istri? Nah, bener ini, pasti bener ini sudah. Ada cewek lain ini. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, kok dia seneng-seneng terus. Dengar ya, segoblok-gobloknya suami goblok. Berarti ini bego bener suami ini. Tapi ini masalahnya dengar. Segoblok-gobloknya suami goblok dicurigai tiap hari. Suatu hari rasa enggak? Ayo, rasa. Apalagi yang pinter langsung tahu.
Kenapa kamu curiga? Misalnya suami pengen meluk, enggak usah. Karena istri yang dirasuki roh jahat, suaminya enggak ngapa-ngapain, tapi tertuduh, maka istri merasa jijik. Kamu sudah peluk perempuan lain, ngapain kamu? Maka suatu hari ketahuan. Marah enggak suami yang dicurigai? Ini dia. Dengar, tadi laki-laki makhluk yang paling kurang ajar. Lupa lagi. Paling apa tadi? Paling baik. Enak aja paling baik. Nomor 2, dengar ya. Makhluk paling sombong sedunia itu namanya laki-laki. Catat. Setuju gadis-gadis? Nah, dengar itu ya. Laki-laki itu makhluk paling sombong. Nah, ini dia sombongnya. Stop dulu, dengerin. Laki-laki yang tidak bersalah tapi dituduh istrinya bersalah, dia nggak terima. Maka rata-rata suami seperti ini akan ngomong gini, jadi selama ini kamu nuduh aku, nyurigai aku, padahal yang kamu tuduhkan sedikit pun tidak ada di benakku. Dia marah. Kalau begitu, aku akan buat sekali seperti yang kamu tuduhkan. Hancur. Ini yang berbahaya sekali. Setan masuk di kehamilan anak pertama, walaupun keluarga ini benar, apalagi nikahnya nggak benar. Begini logikanya. Yang pernah seks ya, yang pernah seks dengan. Dulu aku ingat waktu kamu pacaran, kamu nggak tahan godaan seks. Sekarang aku nggak bisa melayani kamu. Jangan-jangan kamu sudah dengan perempuan lain. Wajar istri berpikir seperti itu karena ingat yang dulu. Hal kedua, apa sih jodoh itu? Kita buka Kejadian 2:18. Ini jodoh. Yang terakhir Kejadian 2:18. Nanti malam kita akan lanjutkan. Oke, kita akan bicara banyak lagi. Inilah definisi jodoh yang sangat luar biasa. Yahweh Tuhan berfirman, ngapain? Tidak baik kalau siapa? Manusia itu seorang diri saja. Stop dulu. Jadi menurut firman ini, tahu kata inisiator? Apa bahasa Indonesia inisiator? Pemrakarsa yang punya ide. Ini luar biasa. Menurut firman ini, siapa inisiator pertama pernikahan di dunia? Bapa di surga. Maka itu kalau ada orang gak kawin-kawin, yang bingung bukan mamanya, apalagi neneknya, gak pusing. Yang pusing Tuhan, karena Dia berfirman, kamu itu gak boleh sendirian saja. Hebat bukan? Nah, hebatnya Tuhan lebih. Ternyata Dia gak dorong-dorong, kawin dulu, cepat kawin jangan, ayo kawin. Tidak, Dia ngapain? Aku akan, ayo baca. Nah, aku akan menjadikan penolong baginya sepadan dengan dia. Jadi Bapa di surga tidak hanya berinisiatif manusia menikah, tapi Dia menyediakan jodoh yang sepadan. Apa kata lain sepadan? Seimbang, terus setara, apalagi sama, sederajat, apalagi ada kata yang tepat. Ayo yang belakang-belakang, ada kata yang gampang. Cocok, klop, pas, mantap, woi keren, mantap katanya. Betul itu, dengerin ya. Apa lawan katanya? Sepadan. Nah, saya punya istilah ya. Orang yang salah kawin, dia akan ngemut silet seumur hidupnya. Tahu kata ngemut silet? Tahu ngemut, orang Palembang bilang apa ngemut? Ngempeng. Oke, ngempeng. Kunyah. Bukan, kalau kunyah kan hancur ditelan. Bahasa Palembang apa? Ngemut. Ngemut juga. Oh, orang Palembang sama kayak orang Jawa. Oke. Orang yang salah menikah itu seperti orang pakai sepatu. Di salah satu sepatunya ada kerikil kecil yang gak bisa dikeluarkan. Menderita gak? Nah itu dia. Inilah jodoh.
Jadi yang paling tahu siapa yang pas, yang cocok, yang setara, yang sederajat dengan kita. Siapa yang paling tahu? Tuhan. Kenapa dia paling tahu? Karena dia yang buat kita. Begitu kenapa kalau kalian beli handphone, beli komputer, beli motor, beli mesin cuci, beli alat-alat elektronik, pasti ada pesan di buku petunjuknya. Tidak boleh menggunakan aksesoris merek lain. Betul tidak? Kenapa ada catatan itu? Apa pabriknya egois? Mentang-mentang kamu masa nggak boleh pakai lain. Kenapa? Coba jawab. Karena nggak cocok. Rusak. Seperti itu menikah yang tidak cocok, menderita. Maaf. Mungkin ada di ruangan ini yang ayah ibu kalian tidak pernah cocok dalam pernikahan. Ribut terus. Anak-anak menderita nggak keluarga seperti ini. Nah, maka itu jangan ada dengan kalian ya. Nah, kalau gitu jodoh itu apa? Saya belajar dari ayat ini. Ternyata begini, dengar semuanya. Saudara tidak boleh menikah dengan orang yang ditentukan oleh matamu. Loh, apa itu? Dengar. Kalau masih remaja pemuda seperti ini, seorang cowok lihat gadis lewat gitu, terus lihat cantik, lihat waduh bodinya, lihat begini, terus hatimu kesetrum. Itu bukan jodoh, goblok. Dengar baik-baik. Itu namanya hawa nafsu. Begitu pula kalau seorang cewek gadis melihat ada cowok lewat, wih gitu, wih cakepnya, gagah, wih keren, dan hatimu kesetrum. Itu bukan jodoh, goblok. Itu hawa nafsu. Nah, saya belajar, dengar. Saya riset lagi. Mengapa ketidakcocokan suami istri dimulai lewat tahun kelima pernikahannya? Saya pikir kenapa? Nah, ternyata begini. Begitu seorang pemuda punya konsep di benaknya, kalau aku menikah harus dapat istri yang cantik. Kalau seorang gadis dalam benaknya punya konsep, pokoknya kalau aku menikah aku harus dapat seorang cowok yang cakep. Ternyata konsep itu sampai orang ini tua tidak pernah bisa dicabut oleh iblis. Ditetapkan. Nah, ini masalahnya. Secantik-cantiknya istri, secakap-cakapnya suami, umur bertambah, berubah tidak? Berubah ke arah mana? Jelek atau tetap cantik? Nah, ini masalahnya. Karena di konsep orang dua ini, suamiku harus tetap cakep, istriku tetap cantik. Ketika anak lahir, 1, 2, usia bertambah, maka konsep cantik dan cakep ini nggak hilang. Maka itu ketika dilihat fakta di sampingnya, kok dia jadi begini? Dan melihat keluar, begitu. Ngerti nggak maksud ini? Disitulah setan masuk dalam pernikahan. Dia nggak bisa terima. Dia nggak bisa terima rusak pernikahan itu. Dengar ya, ini bahaya. Jadi kalau gitu jodoh itu apa? Begini, catat baik-baik. Kalau kalian melihat seseorang, kalian melihat seseorang dan kalian batin, kok ada orang sejelek ini ya, tapi hatimu kesetrum. Nah, itu jodoh. Katakan amin semuanya. Awas kamu ya. Serius. Oh, kalau jodoh dengan konsep itu, aman rumah tangga kalian. Amin. Karena suatu hari yang di sampingmu berubah, engkau juga berubah. Nggak akan ingin yang macam-macam. Dari dulu memang jelek, mau diapain? Maaf ya. Ini konsep yang luar biasa. Maka itu begini. Saya sarankan kepada semua gadis, engkau bukan cari pacar, bukan cari calon suami. Salah. Begitu pula para cowok. Engkau tidak cari gadis yang cantik, engkau nggak pilih yang ini, engkau nggak pilih calon istri. Tapi begini, di benak para pemuda harus ada konsep. Aku harus menemukan siapa calon mama untuk anak-anakku. Betul. Dengar. Begitu pula seorang gadis harus ada di benaknya. Aku harus menemukan calon ayah untuk anak-anak. Amin.
Kalau itu ada di benak kalian, pasti aman pernikahan kalian. Kenapa? Dengar. Nggak mungkin ada cowok goblok memperkosa calon ibu buat anak-anaknya. Betul? Nggak mungkin. Begitu pula sebaliknya. Nggak mungkin ada gadis bodoh merusak calon ayah untuk anak-anaknya. Maka kalau di benak kalian sejak muda ada konsep itu, pernikahan kalian akan luar biasa. Maka itu pilih, mau berkat atau kutub, pintunya sama. Apa tadi? Pernikahan. Nggak ada pintu yang lain. Yang sudah pernah gagal, maafkan saya, pertobatan akan memulihkan hati kalian semua mulai hari ini. Amin. Jadi percayalah menurut ayat 18. Misalnya kalian lahir di Tanjung Enim, sampai besar di Tanjung Enim, sudah semua gadis kamu pacari, nggak ada yang cocok. Jangan pindah ke Palembang. Ngapain? Setuju? Tunggu, Tuhan akan kirim yang cocok untuk kalian. Amin. Jangan cari jodoh di pasar, awas kamu. Jangan cari jodoh di terminal, di pelabuhan, di bandara, awas kamu. Tunggu Tuhan yang mengirimkan, maka rumah tanggamu bahagia, anak-anakmu bahagia. Tuhan memberkati kalian semua dan jagalah Indonesia dalam pernikahan kalian.